Halo, selamat pagi semuanya. Di video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya terkait masalah optimasi. Namun, yang membuat beda di video kali ini adalah kita menyelesaikan masalah optimasi menggunakan langkah metode numerik. Oke, karena di video sebelumnya di pembahasan yang paling akhir yaitu kalian menyelesaikan permasalahan optimasi menggunakan metode analitik. Nah, kita lihat bagaimana bedanya kalau kita menggunakan metode numerik. Nah, di video ini ingat tolong disimak sampai akhir karena ada absensi untuk pertemuan 14 dan juga ada pembagian kelompok untuk UAS kalian. Oke, baik langsung kita mulai saja. Nah, sebelumnya saya review lagi bahwa metode optimasi itu banyak ya. Namun di pertemuan ini saya hanya mengambil golden section search karena menurut saya metode ini termasuk sering digunakan di kehidupan nyata, dan juga kalau kalian sudah memahami terkait golden section search, kalian akan lebih mudah memahami metode yang lain. Oke, saya jelaskan dulu. Metode golden section search adalah teknik optimasi numerik satu variabel yang digunakan untuk menemukan nilai maksimum atau minimum fungsi unimodal dalam interval tertentu. Oke, metode ini bekerja dengan mempersempit interval pencarian secara iteratif dengan mengganti nilai lama dengan nilai yang baru menggunakan rasio emas atau golden ratio, yaitu P sama dengan 1,618 untuk memastikan konvergensi yang cepat dan pasti. Jadi untuk informasi bagi kalian, golden section ini tidak hanya dipakai di teknik, dia dipakai di desain juga. Kalau ingin desain cantik itu dia harus menggunakan golden section untuk menyeimbangkan tampilannya. Dan ternyata kalau kalian juga sadari bahwa pembagian misal antara ini angka-angka yang tertera di sini, kalau kalian bagi itu angkanya hasilnya akan sama. 34 bagi 21 sama dengan 1,6, silahkan. 1,6 sekian, 21 bagi 13 1,6 sekian, 13 bagi 8 hasilnya 1,69, 1,6 sekian, 8 bagi 5 sampai seterusnya ini. Dan di golden ratio juga, golden section ini juga sebenarnya dia menyimpan rumus semesta yang sangat unik, karena sebenarnya juga kalau kalian nonton YouTube atau apapun terkait golden section, sebenarnya bagian tubuh kalian itu juga terdiri dari perhitungan golden section. Dari mulai jari kalian, jarak antara ujung jari sampai ke lengan kalian, kaki kalian, telinga kalian, itu merupakan perhitungan dari golden section. Jadi silahkan coba-coba cari saja terkait YouTube atau fenomena terkait bagaimana sih golden section ini bekerja untuk semesta. Itu kalian akan dibuat takjub seperti itu. Oke, baik, karena kita membahas metode numerik, jadi kita akan menggunakan golden section ini untuk menemukan sebuah optimasi. Oke. Nah, di sini perhatikan gambar ini. Ilustrasi metode golden section search. Di sini apa sih yang kalian akan dapatkan? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana metode golden section itu bekerja. Oke. Jadi, misal perhatikan grafik ini. Ini adalah grafik fungsi unimodal, ya, unimodal, yang dimana golden section ini bekerja dengan menggunakan konsep nilai tengah. Nah, di sini pada kasus maksimasi ini unimodal, fungsi unimodal ini untuk kasus maksimasi, artinya ketika kita menggunakan golden section ini, maka kalian perlu menentukan range atau interval fungsi di mana nilai itu menjadi batas atas dan bawah untuk area pencarian. Nah,
range di sini saya beri tanda nilai A dan B. Oke. Kemudian kalian perlu meletakkan 2 titik di dalam batas A dan B itu. Yang kita kenal di sini adalah titik X1 dan X2. Oke, sebagai nilai tengahnya. Nah, jarak antara A dan X2 dengan jarak antara X1 dengan B itu sama. Oke, sama panjangnya. Nah, di sini saya simbolkan dengan D. Jarak antara ini X1 ke B, X2 ke A itu saya simbolkan dengan D. Oke, D seperti ini. Nah, nilai D ini menggunakan rasio golden ratio sebesar pi kecil sama dengan 0,618. Nanti akan saya beritahu asal usul kapan. Kan tadi di awal saya menyebutkan bahwa golden ratio pi besar itu 1,618. Sedangkan di sini kok pakai 0,618. Oke, tapi saya keep dulu. Nah, nilai X1 ini bisa kita cari dengan cara nilai B dikurang nilai D-nya. Jadi kalian harus tahu dulu nilai D-nya berapa untuk bisa mendapatkan X1. Sedangkan untuk mencari X2 yaitu dengan cara menambahkan nilai A ini ditambah D. Oke? Penggunaan nilai golden ratio. Tadi saya sebutkan bahwa secara standar nilai asli golden ratio itu 1,6118. Dilambangkan dengan huruf kapital P. Sementara untuk 0,618 ini adalah kebalikan dari nilai tersebut. Dilambangkan dengan huruf P kecil. Nah, visualisasi hubungan matematis unik antara kedua angka tersebut divisualisasikan seperti ini. Dari mana didapatnya? Oke? Nah, kapan sih kita menggunakan pi besar dan pi kecil? Pi besar digunakan saat kita sedang membandingkan panjang sisi besar terhadap sisi kecil. Pi kecil digunakan saat membandingkan panjang sisi kecil terhadap sisi yang besar. Sampai sini sudah paham atau belum? Oke. Kalau belum paham saya jelaskan. Di sini tadi menyatakan bahwa digunakan saat kita membandingkan panjang sisi kecil terhadap sisi besar. Yang kalian bandingkan adalah sisi kecil ini terhadap sisi yang besar. Makanya kita pakai rasio 0,618. Kenapa? Karena di sini kalian kan akan mengalihkan rentang antara golden ratio B dan A. Misalnya rentang yang kalian pilih adalah dari 0 sampai 4 ya, dari 0 sampai 4. Artinya kalau kalian menggunakan nilai golden ratio yang pi besar yang nilainya 1,618, maka ketika kalian kalikan antara nilai rasio dengan hasil B kurang A ini, B berarti 4 kurang 0, maka hasilnya akan lebih besar dari 4 dong, ya kan? Artinya kamu melewati batas range 4 ini. Makanya kita pakai 0,618. Tujuannya apa? Supaya ketika kalian mengalihkan golden ratio dengan hasil ini, B kurang A ini dia tidak melebihi batas intervalnya. Begitu. Oke, sampai sini paham? Jadi yang saya gunakan adalah 0,618. Kalau misalnya kalian nanti menggunakan AI sebagai asisten pribadi lantas dia tidak menggunakan 0,618, kalau tidak salah dia menggunakan angka pembagiannya lagi dibagi 1 ini, 1 per pi kecil, kalau tidak salah 0,3 berapa, itu juga benar, itu dia memperkecil intervalnya saja, tapi itu juga bisa digunakan. Oke? Sampai sini saya harap paham. Lanjut lagi. Golden section search hanya alat pencari optimum, sedangkan keputusan apakah kita mencari maksimum atau minimum bergantung pada makna soal. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini
Kan dari tadi kita membahas terkait maksimasi minimasi ya. Nah, di metode golden section ini sebenarnya kalian juga sedang mencari maksimasi dan minimasi. Ada aturan ketika kapan sih kita menggunakan syarat maksimasi dan minimasi. Nah, di sini yang dimaksud adalah tergantung dari makna soal. Maksudnya seperti apa? Saya kasih lihat dulu ya. Kalau soalnya ditanyakan memaksimumkan, artinya kalian harus menggunakan syarat maksimum ini. Maksudnya apa? Ketika nanti kalian mendapatkan fungsi lebih besar nilai sisi kiri dibanding sisi kanan, maka artinya lebih besar sisi kiri daripada sisi kanan, artinya sisi kanan yang dibuang. Kalian mengambil yang besarnya, seperti itu. Lalu kalau kasusnya minimasi, artinya ketika nilai rentang kiri, sisi kiri lebih besar dibanding sisi kanan yang kecil, maka yang besar dibuang. Itu untuk kasus minimasi. Kalau kalian masih bingung terkait ini, kita ikuti contohnya dulu ya, supaya kalian paham maksudnya dari konsep maksimasi dan minimasi. Contoh seperti ini. Cari nilai X yang memaksimumkan dari fungsi berikut menggunakan metode golden section. Jadi ada sebuah fungsi dengan nilai 2 sin X kurang X pangkat 2 per 10. Kalian diminta cari nilai X yang memaksimumkan fungsi ini. Dengan interval A dan B adalah, interval A itu 0 dan interval B adalah 4. Jadi jadi titik A-nya bernilai 0, titik B-nya bernilai 4. Langsung saja ya, kita mulai. Langkah pertama, tentukan interval pencarian. Oke, kita sudah tahu intervalnya adalah titik 0 dan 4. Dengan fungsi seperti ini ya, di soal diasumsikan unimodal, sehingga metode golden section dapat digunakan untuk mencari titik maksimum bertahap. Maksud intervalnya, unimodal itu seperti ini ya. Tadi di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana bentuk grafik unimodal, yang dimana kita mencari titik maksimumnya. Oke? Yang dimana intervalnya itu ada di 0. Ini rentang A, ini rentang B-nya. Oke? Ini A, ini B. Oke. Langkah kedua, hitung nilai fungsi dari masing-masing batas. Ketika kalian sudah menentukan di sini titik 0 dan 4, kalian cari nilai fungsinya berapa sih? Berapa sih nilai Y-nya? Y itu sama dengan fungsi ya. Jadi berapa sih kalau di titik 0 itu berapa sih nilai fungsinya? Nah, didapatkan untuk interval 0, nilai fungsinya adalah 0. Jadi kalian sisa memasukkan angka 0 karena memang intervalnya 0 ke dalam fungsi soal. Untuk interval 4 didapatkan nilainya adalah min 3,1136. Jadi kalian tahu kan kenapa titik 4 di sini, karena dia nilai fungsinya adalah min 3, sedangkan kalau 0 ya 0. Maka bentuk grafiknya seperti ini. Oke? Sampai sini paham ya? Lanjut. Setelah kalian menentukan fungsi dari setiap titiknya, intervalnya, selanjutnya apa lagi? Hitung dan letakkan nilai titik tengah, yaitu X1 dan X2. Nah, yang pertama-tama kalian harus lakukan adalah hitung nilai D-nya menggunakan konstanta golden ratio 0,618. Jadi kalian kasih masuk rumusnya seperti tadi, berarti R dalam kurung B kurang A berarti 0,618 dalam kurung 4 kurang 0. Berarti sisa dikali masuk, hasilnya 2,472. Oke, didapatkanlah nilai D-nya. Kalian hitung nilai X1 dan X2-nya. Dengan rumus yang sudah tadi tertera, B kalau X1 B kurang D, silakan kalian kurangi, hasilnya adalah 1,5279. Nah, untuk X-nya adalah A tambah D, berarti 0, interval 0 ya, 0 ditambah 2,472, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah,
Dari sebelumnya grafiknya seperti ini, ketika kalian sudah mendapatkan nilai X1 dan X2, maka kalian akan menaruh titiknya ada di sini. Berarti kan titiknya kita sudah tahu ya, titik X1 1,5, berarti ya cari di rentang ini 1,5279. Sedangkan titik X2 adalah 2472. Oke? Di sini, sekitaran sini. Nah, selanjutnya apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan dari sudah menemukan titik-titik ini, kalian cari fungsinya. Fungsi dari titik X1 dan titik X2. Nah, di sini kategori langkah keempat ini sudah masuk iterasi 1. Oke, jadi kalian ganti di sini nilai yang akan dicarinya dengan menggunakan X1, berarti fungsinya kalian sisa kasih masuk nilai X1-nya 1,579 seperti ini sampai didapatkan hasilnya adalah 1,7647. Dan untuk X2 juga begitu, dari fungsi soal kalian masukkan nilai X2-nya yang sudah kalian dapatkan ini ke dalam fungsinya, sehingga didapatkan adalah fungsi dari nilai X2 adalah 0,6303 seperti ini. Oke, didapatkanlah titiknya ini. Berarti dia posisinya 0 lewat ya. Oke, cocok, berarti di sini didapatkan fungsinya. Kenapa sih kita harus mencari fungsi? Supaya kalian penempatan titik apa ya, fungsinya atau y-nya kita sebut di sini ya, itu tepat. Kalau hanya ini saja yang kalian cari, itu masih belum tepat. Maksudnya masih ada yang kurang lengkap. Jadi makanya kita harus imbangi dengan mencari fungsinya supaya ada dua titik yang terlihat lah ya, berpasangan. Oh, ini jatuh titiknya di mana, seperti itu. Oke. Selanjutnya apalagi? Langkah kelima, kalian bandingkan dan analisis nilai fungsi X1 dan fungsi X2 untuk keperluan iterasi kedua. Dan juga kenapa alasan kalian harus mencari fungsi dari setiap titik adalah untuk menganalisis nilai fungsi X1 X2, karena ada syarat yang harus kalian penuhi. Ketika fx1 lebih besar daripada fx2, maka untuk kasus maksimasi, karena tadi soalnya maksimasi ya, daerah kanan akan dibuang. Maksudnya kanan akan dibuang ya karena di kanan ini adalah fungsi dari fx2. Ini dari x2 ke b ini akan dibuang. Kenapa? Karena konsepnya kan maksimasi, yang dimana nilai x2 ini kan lebih kecil daripada x1, maka dia dibuang. Oke, dibuang, sehingga interval barunya, karena ini dibuang, maka interval barunya titik A ya tetap di A, karena kita karena tidak ada perubahan yang terjadi di sini. Namun untuk bagian X2 ini awalnya ini kan dia X2, intervalnya akan menjadi B. Jadi sebentar, awalnya X2 dia akan berubah menjadi B. Oke, B, lalu X1 ini akan berubah menjadi X2. Makanya kita perlu mengetahui syaratnya dulu dari fungsi yang didapatkan. Supaya apa? Karena ada namanya perubahan update batas. Kan tadi di awal sudah disebutkan bahwa di sini bekerja secara iteratif ya, dengan mengganti nilai lama dengan nilai yang baru. Jadi yang lama ini kalian harus update, yang awalnya X2 jadi B, karena ini sudah dibuang, yang diarsir ini merah ini dia sudah dibuang, jadi kalian harus update. Nah, sehingga nilai X1 menjadi X2 yang baru, yang awalnya X1 menjadi X2 yang baru, sehingga kita perlu mencari nilai X1-nya lagi. Nah, ini kan X1 kita belum tahu ya ada di mana nilai X1. Nah, itu kita cari lagi. Carinya dengan bagaimana? Ya, kita akan menggunakan interval baru untuk mencari nilai X1 di iterasi kedua. Begitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, langkah 6 selanjutnya apa? Melakukan iterasi kedua.
yang dimana kita tahu bahwa nilai interval barunya A-nya tetap 0, B-nya berubah jadi 2,472. Kenapa bisa, Bu? Kenapa bisa, Bu? Ya dari sini tadi yang saya jelaskan. Oke, dia jadinya pasti maju dong, ini jadi B. Oke, jadi kan semakin menyempit. Begitu metodenya golden ratio. Jadi dia semakin menyempit ke tengah. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kalian menentukan interval barunya ya, kita tahu adalah 0 dan 2,472, berarti kalian sisa cari nilai D-nya lagi. Nilai D-nya kalian kalikan dengan golden rasionya 0,618 dalam kurung 2,472 dikurang 0. Dari sini ya nilai AB-nya. Hasilnya D adalah 1,5279. Selanjutnya, ketika sudah menentukan nilai D, kalian hitung lagi nilai X1-nya. Nah, di sini X1-nya sudah didapatkan. Didapatkanlah nilai X1-nya dengan cara B kurang D. Yaitu B dikurang D, hasilnya adalah 0,9443. Selanjutnya, hitung lagi nilai X2-nya. X2-nya didapatkan, hasilnya adalah 1,5279. Oke? Nah, langkah ketujuh apa? Hitung nilai fungsi dari masing-masing titik tersebut. Oke, kalian hitung lagi ketika kalian sudah menemukan nilai X1 dan X2, kalian hitung lagi nilai fungsinya. Dengan cara apa? Kalian masukkanlah nilai X1, X2-nya di dalam fungsinya. Oke, kalian dapatkan nilai dari X1 dan X2-nya. Nah, setelah itu kalian analisis lagi yang mana lebih besar antara X1 atau X2. Nah, di iterasi kedua, di sini ternyata nilai X2 lebih besar daripada X1. Ya kan? 1,7 lebih besar daripada X1. Maka untuk kasus maksimasi, daerah kiri dibuang. Daerah ini X1. Kenapa? Karena lebih kecil. Maka interval barunya akan menjadi seperti di grafik ini. Berarti X1 itu menjadi A. Saya ganti dulu jadi pulpen. X1 sebelumnya ini menjadi A karena kita harus mengupdate interval barunya. Lalu B ya tetap X2 di sini menjadi X1. Oke. Jadi X1. Lalu yang kalian mau cari nanti adalah X2-nya lewat iterasi ke-3. Begitu. Jadi dari sini harapan saya kalian paham bahwa golden section itu mencari tengah. Jadi semakin ini kan di ke tengah, semakin membuang kanan kiri semakin menyempit, sisi sininya lah dicari lagi semakin menyempit sampai didapatkan adalah titik maksimal yang ada di sini. Titik maksimalnya. Begitu. Itu cara kerja golden section. Nah, iterasi itu akan terus berlanjut sampai kapan? Sampai dia mencapai batas maksimal iterasi tercapai atau konvergensi solusinya tercapai. Nah, berikut adalah kondisi konvergen solusi untuk golden section. Yaitu hasil ini lebih kecil daripada toleransi. Setelah kita mencapai solusi yang konvergen atau mencapai batas maksimal iterasi, kita bisa menghitung nilai X optimal dengan nilai tengah A dan B ini. Kemudian kita hitunglah F optimalnya. Nah, untuk kasus tadi, fungsi tadi ya, yang 2 sin X kurang X2 per 10. Kalau kalian menggunakan Microsoft Excel untuk menyelesaikannya, ya, kalian sisa masukkan rumusnya saja. Ada rumusnya di Excel, nanti saya bagi ke kalian. Itu dia akan mencapai titik optimal sampai di iterasi mana? Iterasi 17. Jadi kalau kalian menghitung manual itu akan sangat capek dan melelahkan karena kalian harus menghitung sebanyak 17 kali. Seperti tadi polanya. Makanya sebenarnya pada metode numerik ini ada baiknya sebelum masuk mata kuliah metode numerik itu kalian sebenarnya harus mempelajari software yang berhubungan untuk metode numerik. Contohnya MATLAB, Python ataupun Excel. Tujuannya apa? Ketika kalian masuk di metode numerik,
kita sambil bisa mensimulasikan by system. Nah, di sini saya beberapa kali memberikan contoh ke kalian dalam MS Excel, Microsoft Excel, karena itu yang lebih familiar ya, istilahnya, walaupun belum diajari di mata kuliah yang ada, tapi kalian pasti sudah sering menggunakan Microsoft Excel. Kalau untuk yang MATLAB ada mata kuliah tersendirinya, jadi saya harus memastikan kalian dulu mempelajari softwarenya kalau kalian ingin mensimulasikan sistemnya, supaya ketika saya menjelaskan terkait softwarenya, langsung caranya kalian tidak bingung bagaimana menggunakan bahasanya. Nah, di sini perhatikan pada kolom D ini. Nah, di sini kenapa sih iterasi 17 dianggap kita berhenti? Karena semakin lama di kolom D ini, jarak selisih antar titiknya yang kita punya tuh semakin lama semakin sempit. Jadi perbedaan 29 ke 18 itu semakin sedikit. Awalnya kan jauh ya, 7751 kan kayak ada selisih 20-an. Jadi makin 29 ke 8, 11 itu makin mulai sedikit. Yang artinya dia mulai mendekati titik optimal, yaitu nilai puncak untuk kasus maksimasi. Lalu iterasi akan berhenti ketika dia memenuhi syarat maksimal yang dikehendaki atau konvergensi solusi. Yang ditunjukkan adalah nilai D ini sudah hampir mendekati 0. Seperti itu. Makanya dia berhenti. Oke. Lalu bagaimanakah bentuk grafik ketika fungsi ini diplotkan dalam bentuk grafik? Maka yang kita ambil adalah ini ya, nilai X2 nya ya, 1427 dan 1,776. Ini karena saya pakai Microsoft Excel, komanya beda-beda sedikit tapi hampir sama. Dia ada di titik ini, titik maksimum fungsinya. Oke, sampai situ saya harap membantu ya. Jadi apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya, metode Golden Section Search digunakan untuk mencari nilai optimum suatu fungsi, satu variabel pada interval tertentu. Metode ini bekerja dengan membagi interval menjadi rasio emas 0,618, kemudian mempersempit daerah pencarian berdasarkan perbandingan nilai fungsi pada dua titik uji. Pada maksimasi, lihat ini saya bold, interval yang mengarah ke nilai fungsi lebih besar dipertahankan. Pada minimasi, interval yang mengarah ke nilai fungsi lebih kecil dipertahankan. Oke, ini keywordnya, kata kuncinya. Dan metode ini cocok digunakan pada fungsi unimodal dan tidak memerlukan turunan fungsi. Jadi kalian bisa lihat kan perbedaannya tadi ketika kalian menyelesaikan menggunakan analitik, yang dimana kalian harus menurunkan fungsi, turunkan fungsi. Kalau di metode numerik kalian hanya menggunakan tambah kurang bagi saja. Seperti itu bedanya. Dia memaksimalkan tambah kurang bagi untuk mendekati hasil yang aproksimasi atau nilai hampirannya, begitu. Silakan absen untuk pertemuan 14. Oke, batas absen sampai hari Selasa ya, di jam 23.59. Oke, berhubung hujan, langsung saja saya ke spin wheel pembagian kelompok untuk UAS. Di kelompok 1 tadi sudah berdasarkan ini ya, saya spin wheel kelompok 1, 2, 3, 4. Lalu saya sudah spin wheel juga metode yang kalian harus presentasikan di studi kasus. Nah, sedikit info, metode-metode ini, metode secant, Golden Section Search, metode bisection, dan Newton-Raphson ini metode yang kalian data observasinya harus dibentuk dulu menjadi model fungsi. Oke, jadi ketika kalian sudah mendapatkan data observasi berupa data discrete atau continuous yang sudah saya jelaskan tadi, silakan cari tahu bagaimana cara mengubah menjadi model fungsi. Dari model fungsi itu baru kalian bisa terapkan masing-masing metode ini semua. Oke, saya harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik, dengan mandiri, dengan penuh inisiatif, atau dengan penuh rasa keingintahuan bagaimana cara mengubah data observasi itu menjadi model fungsi, lalu kalian kerjakan. Oke, saya sangat senang sekali bisa membersamai kalian selama kurang lebih ya kita anggap 14 pertemuan.
mengajarkan kalian banyak sekali metode perhitungan. Semoga ini bermanfaat kelak bagi kalian dalam menyusun skripsi maupun melakukan maupun di kehidupan kalian sehari-hari. Saya tutup pertemuan hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.